Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Kembali lagi kita sekolah minggu di rumah saja bersama dengan Karika dan Kak Adit. Iya, kita hari ini mau bersekolah minggu dengan tema taat kepada perintah Allah. Nah adik-adik, hari ini juga kita merayakan Hari Perempuan PKE. Meskipun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, masih ada virus coronanya ya Kak Adit ya. Tapi semoga keadaan ini cepat berlalu. Nah adik-adik, kaum perempuan Tuhan ciptakan sebagai kaum yang mulia tentunya. Nah salah satunya Tuhan beri kekuatan sebagai penolong. Nah seperti apa Kak Adit? Di dalam perempuan ada kekuatan yang luar biasa dari Kak. Ya. Nah, yang di dalam kekuatan itu dia sebagai pejuang dan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Nah itu dia. Hari ini juga kita merayakan Hari Perempuan GKE. Jangan heran semuanya yang terjadi atas kemurahan Tuhan kita. Dan kita siapa Kak Adit? Tuhan Yesus Kak. Nah, Tuhan Yesus Kristus tentunya. Yuk kita mau angkat pujian dengan judul Allah kita heran dan besar. Tentunya Allah kita heran dan besar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Musik kakak. Sebelum kita memulai ibadah sekolah kita pada hari ini, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan, Kau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk bersekolah minggu lagi, walaupun kami di rumah saja Tuhan. Berkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir agar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, biar kiranya kami bisa menerimanya dan mengerti apa dan maksud tujuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mempunyai Allah yang kuat dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita memuji Tuhan juga dengan wajah yang senyum dan bergembira. Yuk kita nyanyi sama-sama. Allahku besar, kuat dan berkuasa, dan senyum dan bermuka gembira. Musik kakak. Oh
firman Tuhan mendengar. Musik. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-1 sampai 3 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan lalu memeliharanya. Amin. Ada seorang laki-laki yang bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai dan sudah tua. Kakak-kakaknya menjadi tentara pasukan Israel. Suatu hari, Daud diperintahkan oleh ayahnya Isai mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang berperang melawan musuh di medan pertempuran. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Saat mengantar makanan, Daud mendengar ada seorang raksasa yang bernama Goliat sedang mengejek tentara Israel dan menghina Tuhan Allah. Mengapa kamu mengatur barisan pasukanmu? Apakah kalian semua takut? Aku seorang Filistin dan kamu semua hamba Saul. Pilihlah seorang bagimu, lalu biarlah dia berperang melawan aku dan mengalahkanku. Kalau dia bisa mengalahkan aku, Goliat yang perkasa ini, maka kami semua orang Filistin akan menjadi hamba kalian. Dan jika aku, Goliat yang perkasa, kalah oleh kalian, maka kami yang akan menjadi hamba kalian. Mana? Bawa semua. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat, karena badannya sangat besar, tingginya 6 hasta, dan dia sangat kuat, sehingga Goliat terlihat sangat menakutkan. Goliat memiliki sikap yang sombong. Ia menentang para tentara Israel
dan mengatakan bahwa Tuhan Allah bangsa Israel tidak memiliki kekuatan untuk menolong bangsa itu. Mendengar perkataan itu, bangkitlah keberanian dari Daud. Dia sangat percaya bahwa satu-satunya Allah yang berkuasa adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menolong hidupnya. Daud adalah seorang pemberani karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai dia, bahkan telah melepaskan Daud dari berbagai macam hal yang menakutkan. Daud berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku akan melawan raksasa-raksasa itu." Hah? Apakah kamu yakin, Daud? Goliat itu sangatlah kuat. Semua saudara-saudara Daud terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Daud. Dan kemudian perkataan Daud ini didengar dan disampaikan kepada Raja Saul. Kemudian Raja Saul memanggil Daud. "Janganlah seorang pun menjadi tawar hati. Hambamu ini yang akan pergi melawan Filistin itu." Tidak mungkin engkau bisa melawan orang Filistin itu, karena dari masa mudanya dia telah menjadi prajurit. "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba milik ayahku. Saat datang singa atau beruang yang menerkam kawanan domba dari kawanannya, aku akan mengejarnya, lalu menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, kemudian menghajarnya dan membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakaran singa, cakaran beruang itu, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Pergilah, Tuhan menyertai. Ketika Daud melangkah di medan peperangan, melihat tubuh yang kecil itu, maka tertawalah Goliat. Ini untuk kalian, ini dari pasukan kalian. Ayo serang Bapak. "Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang telah engkau tentang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, supaya seluruh dunia tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Allah, dan supaya jemaat ini tahu bahwa Tuhan yang menyelamatkan." Berlarilah Daud dengan membawa sebuah ali-ali yang ujungnya diikat dengan tali, dan sebuah batu diumbar, dan dengan sekuat tenaga dilemparkannya batu tersebut dan tepat mengenai dahi Goliat. Seketika itu juga tumbanglah Goliat. Maka ketakutanlah orang-orang Filistin dan mereka melarikan diri. Daud memiliki keberanian yang luar biasa karena ia percaya kepada satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan hidup bangsanya. Hai, kita sampai dalam pesan firman Tuhan. Saat yang ditunggu-tunggu, bukan hanya berdoa, bukan hanya menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, tetapi pesan firman Tuhan menjadi dasar kita menjalani hari-hari di hidup kita. Sebelum pesan firman Tuhan akan kita dengarkan bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat.
tiba saatnya kami mendengarkan pesan firman Tuhan. Buat kami konsentrasi dan biarkan sejenak kami duduk dengan tenang mendengarkan pesan firman Tuhan. Berkati hamba supaya firman Tuhan dinyatakan. Berkati semua anak-anak, orang tua maupun guru-guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sehingga kami bukan hanya mendengarkan dengan telinga kami dan dengan hati kami, tapi kami dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Amin. Nah, tadi teman kalian sudah membaca Alkitab yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, yang jadi penekanan ada di ayatnya yang ketiga, dan itu juga jadi ayat hafalan buat anak-anak semua. Keluaran pasal 20 ayat 3 berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Hanya Allah yang kita percaya, hanya Allah yang mau kita dengarkan ucapan atau perintahnya. Anak-anak, dalam cerita yang baru saja kalian saksikan, tadi bercerita tentang iman dari tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud dengan usianya yang muda, dengan badannya yang kecil, melawan seorang raksasa Filistin yang bernama Goliat. Lalu akhirnya yang menang dalam pertarungan di medan perang adalah Daud yang masih sangat muda dengan badannya yang kecil, tapi dia punya Allah yang hebat dan berkuasa. Nah, apa yang membuat Daud menang? Ya tadi, dalam tema kita hari ini dikatakan taat kepada perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kuncinya adalah percaya penuh kepada Allah. Tidaknya setengah hati, tapi sepenuh hati. Tidak ragu-ragu. Bukankah Daud katakan kepada Saul pada saat dia mau menolong Saul dan barisan pasukan Allah yang hidup? Daud katakan bahwa dia punya Allah yang selalu menolong dia. Menolong sewaktu Daud menjaga kawanan kambing dan domba ternak milik ayah yang dijaga Daud. Pada saat ada singa atau beruang yang mau menerkam kambing dan domba milik Daud yang dia jaga saat itu, maka Allah lah yang telah melepaskan Daud, melepaskan kawanan kambing dan dombanya tadi dari cakar singa dan dari cakar beruang. Maka Daud katakan bahwa Tuhan Allah lah yang pasti melepaskan Daud dari tangan raksasa Filistin yang bernama Goliat tadi. Dia percaya penuh, dia tidak ragu-ragu. Makanya Daud mengatakan lagi kepada Saul, "Janganlah tawar hati." Masih ingat apa arti dari tawar hati? Dalam perjamuan kudus kemarin, cerita Ibu Pendeta adalah tentang Daud yang punya pengalaman iman untuk berani melawan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Daud mengatakan lagi, janganlah tawar hati. Tawar hati artinya adalah takut. Tawar hati artinya adalah ragu-ragu. Kata Daud, janganlah tawar hati oleh karena orang Filistin itu. Bagi kita di masa kini, Daud juga tetap ingin mengatakan hal yang sama. Janganlah tawar hati oleh karena berbagai macam apapun. Tuhan telah menolong Daud, dan untuk melawan raksasa Filistin, Tuhan pasti menolong Daud. Nah, anak-anak, pesan firman Tuhan kita hari ini, carilah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Jangan mencari Allah-Allah yang lain yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kehebatan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Allah yang punya kekuatan, yang sanggup dan yang telah menolong kita. Kemarin anak-anak terkasih, kita sudah melewati pandemi COVID-19 selama 1 tahun lebih. Kita juga selama belajar di rumah saja tetap diberikan sukacita dan semangat. Kita juga sudah melewati ujian penilaian akhir semester. Bukankah Tuhan selalu menolong kita? Nah, Tuhan sudah menolong Daud, Tuhan sudah menolong kita, baik kita anak-anak, kita orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru-guru di sekolah, sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan sudah banyak sekali menolong kita. Dan untuk hari besok, lusa, seterusnya, selama-lamanya, dan untuk masuk tahun ajaran yang baru, kelas yang baru, dengan segala hal yang baru, teman yang baru, wali kelas yang baru, percayalah, Tuhan akan tetap menolong. Mari kita selalu taat kepada perintah Allah. Daud sudah taat kepada perintah Allah. Dia hanya mau mendengar apa yang diucapkan oleh Allah, bahwa Daud jangan tawar hati dan hanya carilah Allah. Begitu pula hari ini pesan firman Tuhan kita untuk terus mengajak kita, taatlah dalam segala situasi. Taat untuk mendengar perintah Allah. Perintah Allah semuanya ada dalam Alkitab. Semua perintah Allah adalah baik untuk kita lakukan. Jadi anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan kita hari ini mengajak kita supaya jangan ada pada kita Allah lain, hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dalam doa sering kita sebut namanya Tuhan Yesus Kristus. Carilah Dia dan mari setia atau taatlah untuk hanya mendengar suara atau ucapannya Tuhan atau perintahnya Tuhan yang semuanya tertera dalam Alkitab. Punyailah dan milikilah iman yang penuh dan tidak ragu-ragu. Amin. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, kita masuk dalam doa syafaat. Karena hari ini adalah Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, seluruh GKE merayakannya. Kita juga mau berdoa dalam rangka Hari Perempuan GKE. Mari kita melipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah kekuatan. Dan biarkanlah hanya ucapan-Mu, hanya perintah-Mu lah yang kami terus lakukan dalam hidup kami di segala keadaan, baik itu sukacita kami atau baik itu dalam kesedihan kami. Engkaulah kekuatan, biarkan kami taat hanya kepada Engkau saja seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mampukan kami semua, baik itu anak-anak, baik itu orang tua, atau guru-guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini terutama. Dan biarkan kami selalu taat, melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau masa pandemi COVID-19 ini masih melanda, kami tetap dalam keadaan sehat. Kami tetap bersukacita dan bersemangat. Semuanya itu karena kekuatan yang dari Tuhan. Pandemi COVID-19 masih melanda, berikan berkat, kebijaksanaan, dan hikmat kepada pemerintah dunia dan khususnya negara Indonesia, supaya bisa menangani dengan baik, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Kami juga ya Tuhan mau bawa gereja-gereja, terutama gereja Kalimantan Evangelis. Diberkatilah gereja-gereja yang tetap melayani di masa pandemi COVID-19 atau di masa seperti apapun. Pesan firman Tuhan harus terus diberitakan supaya umat-Mu kuat, dihiburkan dan terus berpengharapan
melalui firman yang kami dengarkan. Berkati seluruh gereja, terutama gereja Kalimantan Evangelis yang Tuhan pakai untuk menguatkan dan menghibur seluruh umat, sehingga umat semakin dewasa dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan tingkah laku. Hari ini kami bersama-sama merayakan Hari Perempuan GKE. Diberkatilah seluruh perempuan-perempuan yang memiliki rahasia kekuatan dalam perjuangannya untuk menjaga, mengurus suami, anak-anak, orang tua, tetap bekerja di luar rumah, tetap melayani dalam persekutuan di gereja. Dan kekuatan dari perempuan-perempuan GKE adalah Tuhan. Tuhan yang memampukan seluruh perempuan-perempuan khususnya GKE untuk tetap dapat melayani dalam keseimbangan, dalam kebaikan dan kebenaran yang dari Tuhan. Biarkan semua perempuan-perempuan GKE semakin takut akan Tuhan, semakin menjadi contoh yang baik yang dapat dilihat anak-anak, suami, orang tua, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam setiap pelayanan. Tuhan yang memampukan perempuan GKE untuk terus berjuang memberikan yang terbaik dalam pelayanannya, dalam rumah maupun di luar rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu online, di mana di dalamnya ada guru-guru sekolah minggu bekerja sama dengan pendeta-pendeta di wilayah GKE, Jemaat Banjarmasin, dan juga kerjasama dengan kakak-kakak di tim multimedia. Diberkatilah pelayanan kami untuk membuat anak-anak kami menjadi semakin takut akan Tuhan, punya sikap hidup yang sopan, yang santun, dan menghormati sesama, menghormati orang tua, dan terutama menghormati Tuhan sebagai juru selamatnya. Pakai kami pelayan-pelayan anak-Mu ya Tuhan di setiap perekaman ibadah sekolah minggu online setiap Sabtunya. Diberkatilah ruangan ini, diberkatilah setiap sarana dan prasarana yang kami pakai. Pada saat Tuhan memberkatinya, kami percaya semuanya menjadi baik. Kami juga mau serahkan orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami yang setia mendampingi anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online sampai selesai setiap minggunya. Diberkatilah berlimpah-limpah, diberikanlah rezeki, diberikanlah kesehatan, kekuatan, dan terus jadi contoh yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tenaga kesehatan yang masih mengabdi memberikan kebaikan bagi tubuh pasien yang terinfeksi COVID-19 ataupun pasien yang karena kelemahan tubuh mereka dalam keadaan sakit. Tuhan berikan seluruh tenaga kesehatan yang masih mengabdi, Kau berikan kekuatan, biarkan pengabdian mereka tidak sia-sia. Namun Tuhan terus memberkati mereka supaya mereka dilindungi, dijaga, dijauhkan dari COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Biarkan kami tetap mematuhi protokol kesehatan dan biarkan kami tetap bersukacita dan bersemangat. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan.
sama-sama aku diberkati dan kakek-kakek, nenek-nenek. Musik kakak. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menentukan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan dan masukkan di dalam amplop dan ditulis untuk persembahan sekolah minggu. Dan nanti adik-adik bisa mengantarkan atau mengantarkannya dengan orang tua dikasih ke gereja, dan juga bisa melalui transfer yang ada nomor rekeningnya yang ada di bawah ini adik-adik. Sebelum kita menentukan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau menentukan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan ini agar menjadi berguna bagi pelayanan. Berkati Tuhan yang tersisa pada kami agar menjadi berkat, agar kami gunakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sambil persembahannya kita kumpulkan, yuk kita nyanyi sama-sama betapa hatiku, betapa hati kita berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kita. Yuk kita nyanyi sama-sama, musik ya Kak. Terima kasih
terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-3. apa bunyinya Kak Adit? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hendaknya firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan untuk kita semua. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di ibadah sekolah minggu online kita hampir selesai di hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau lupa untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu online. Tuhan sudah juga menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami akan berjumpa lagi minggu depan, tetap dengan sukacita dan bersemangat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar untuk taat dan percaya hanya kepada Allah saja dengan cara tidak memohon pertolongan kepada ilah-ilah lain. Tunjukkanlah kasih kepada Tuhan, taat dan setia kepadanya, agar hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Jangan lupa tetap melaksanakan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita akan merayakan Hari Anak GKE atau Hari Anak Nasional. Penasaran kan adik-adik? Ayo, sekolah minggu di rumah saja minggu depan. Nah, adik-adik, pada minggu ini kita sama-sama merayakan Hari Perempuan GKE. Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bata mengucapkan Selamat Hari Perempuan GKE tahun 2021. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, kita sudah selesai sekolah minggu adik-adik. Sekarang kita mau membuat aktivitasnya ya. Nah, dengan tema taat kepada perintah Allah. Contohnya seperti ini adik-adik. Coba lihat. Nah, hari ini kita akan membuat gantungan. Gantungan ini bisa diletakkan di depan pintu atau di dalam kamarnya adik-adik ya. Kita akan membuat 10 firman Tuhan. Nah, nanti adik-adik kalau masuk ke kamar tuh lihat di depan pintu, baca 1 sampai 10. Nanti bisa ingat ya adik-adik 10 firman Tuhannya. Oke, sekarang kita mulai ya membuat aktivitasnya. Yang harus disiapkan adik-adik itu terlebih dahulu adalah alat dan bahannya. Kertas buffalo, pita Jepang, double piece, pulpen atau spidol,
gunting, tali benang wol atau benang kasur, dan juga lem, kertas lipat. Nah, pertama dengan kertas kepala ini kita akan membuat bentuk heart dulu seperti ini ya adik-adik. Lalu kertasnya ini adik-adik langsung ambil dua aja, dua lembar itu adik-adik langsung lipat menjadi dua. Adik-adik boleh langsung mengguntingnya bentuk heart, atau adik-adik mau digambar dulu boleh. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya adik-adik. Oke, jadi dua lembar. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk seperti buku ini adik-adik. Oke, menggunakan kertas lipat atau kertas kupalo boleh adik-adik. Atau kertas yang lainnya yang adik-adik punya di rumah ya. Kita bentuk juga, dilipat dua dulu, lalu adik-adik bentuk seperti buku, atau digambar dulu baru digunting, boleh ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita tempelkan dulu nih adik-adik. Pertama kita ambil satu bentuk heartnya dulu, lalu kita tempelkan bentuk bukunya di atasnya ya. Setelah kita tempel, adik-adik boleh tuliskan nih judul tema kita hari ini, yaitu taat kepada perintah Allah. Nah, nanti tulis di sini ya judulnya, taat kepada perintah Allah, sama seperti ini tadi tuh ya judulnya ya, adik-adik, taat kepada perintah Allah. Boleh juga ditulis perikopnya ke 10 firman Keluaran 20 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau sudah selesai, adik-adik boleh dipinggirkan dulu nih. Kita mau tempel dulu pita Jepangnya di bentuk heart yang satunya. Nah, boleh diukur dulu nih. Adik-adik mau ukurannya boleh panjang semua, pendek semua, boleh ya. Ada 3, kita menggunakan pita Jepang namanya. Oke, satunya itu boleh lebih panjang lagi atau sama, boleh ya adik-adik ya. Lalu kita tempelkan di bentuk heartnya. Kita tempelkan dulu yang bagian tengah adik-adik. Kita tempelkan bagian tengah, kita kasih double tip ya. Atau punya isolasi, langsung diisolasi aja boleh kok adik-adik. Kita kasih bagian tengah dulu. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita tempelkan di bagian pinggirnya. Nih, seperti ini ya. Kita tempelkan bagian tengah dulu biar kita tahu posisinya agar tidak berdekatan adik-adik. Nah, oke. Jadi letaknya seperti ini. Nah, ini ya. Kalau sudah, kita tempelkan bentuk heart yang satunya buat di depannya tadi. Kita tempelkan seperti ini, jadikan satu ya. Oke, kita tempelkan. Kakak gunakan double tip aja nih. Oke. Ini adik-adik. Nah, sekarang kita mau buat 10 buat menulis 10 perintah Allah tadi ya adik-adik. Nah,
Nah, jadi boleh potong nih, bentuknya seperti ini boleh persegi panjang, terus ada gelombang-gelombangnya digunting sampai 10 ya. Atau bentuknya seperti batu karena dituliskan di batu ya ceritanya pada saat cerita Tuhan Yesus, firman Tuhannya. Nah, buat sampai 10 dibikin, lalu kita tempelkan adik-adik. Kita tempelkan menggunakan double tip aja. Satu-satu. Sebelum adik-adik menempel, adik-adik boleh menulis dulu 10 firman Tuhan. Kalau sudah ditulis, boleh langsung disusun ya, seperti ini kakak tadi contohnya. Nah, adik-adik, kakak sudah menempelkannya untuk kita menuliskan 10 hukum perintah Allah di sini ya. Nanti adik-adik boleh buka Alkitabnya di Keluaran 20 ayat 1 dan seterusnya. Tinggal tuliskan hukum yang pertama apa bunyinya, hukum kedua apa, sampai ya hukum ke-10. Sekarang kakak mau tuliskan judul tema kita hari ini ya, aktivitasnya taat kepada perintah Allah. Kakak tulis sebentar. Jadi ini judul tema kita hari ini untuk aktivitasnya. Maka dari boleh tulis dan ikutin ya. Oke, jangan lupa juga ditulis tadi hukum perintah Allahnya ada 10. Pertama, jangan ada orang lain di hadapanku dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau bikin talinya nih untuk gantungan kita ya hari ini ya. Kita gunakan tali benang wol. Adik-adik terserah aja di rumah punya benang apa ya, benang kasur atau benang jahit punya mama boleh dipakai. Kakak bikin 2 lembar. Oke, kita ikat ujungnya. Adik-adik boleh mau dikasih lubang dulu di bagian atasnya ini boleh. Tapi boleh juga menggunakan isolasi taruh di bagian belakangnya, contohnya seperti kakak ini. Oke, kita balik ya, kita balik dulu bentukannya, lalu kita lakukan seperti ini adik-adik. Kita kasih isolasinya. Oke. Jadi seperti ini adik-adik. Tuh, sudah jadi kan adik-adik? Gantungannya ini boleh adik-adik gantung di depan pintu atau di dalam kamar. Kalau adik-adik pengen menghafal hukum perintah Allah, tuh gampang masuk kamar. Wah, itu 10 perintah Allah. Nah, jadi ingat dong adik-adik bisa menghafalnya menggunakan aktivitas yang adik buat sendiri di rumah bersama keluarga. Nah, adik-adik boleh kalau mau membuat aksesorisnya nih, ada kupu-kupu atau ada bunga, boleh ditambahkan lagi adik-adik biar tambah cantik aktivitasnya adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.